Hai, get ready with me lagi yuk. Hari ini aku lagi ada undangan untuk ngisi materi di sebuah sekolah menengah atas. Hari ini karena kita mau ketemu adik-adik, jadi make up-nya harus yang natural dan fresh. Seperti biasa, aku udah pakai moisturizer, udah pakai sunscreen, jadi tinggal pakai base make up yang ala kadarnya aja. Yang nggak pakai foundation karena aku udah pakai bedak Two Cake, jadi aku ngambil foundationnya dari sini aja. Nah, kita sekarang pakai concealer kesukaan aku sekarang dari MOP yang emang super duper oke banget di muka aku yang kering ini ya. Jadi dia nggak nge-crack sehingga bagus banget. Nah, ngisi materi apa sih di sekolah? Aku lagi banyak diminta untuk ngisi materi soal attitude. Karena ya nggak tahu ya, masalahnya Gen Z ya mungkin ya. Yang katanya ketika masuk dunia kerja, attitude-nya kurang bisa menyesuaikan diri kali ya dengan lintas angkatan. Nah, makanya penting banget ya untuk dikasih pengetahuan tentang betapa pentingnya good attitude di lingkungan kerja gitu. Kenapa sih harus punya good attitude gitu? Nah, aku bisa lihat sendiri sih sebenarnya karena anak-anakku kan Gen Z semua. Jadi lumayan sangat menantang dari sisi perilaku gitu ya. Tapi aku tidak bisa menyamakan semua Gen Z itu sifatnya sama, tapi ya setiap individu walaupun generasinya sama, itu pasti berbeda sih gitu dari tiap angkatan. Mungkin mayoritas ya sama gitu ya, tapi sebenarnya balik lagi ke individunya masing-masing dan bagaimana mereka dididik di lingkungan terdekat dulu, lingkungan rumahnya. Oleh karena itu nanti yang mereka kasih lihat keluar sebenarnya ya hasil didikan yang terdekatnya dahulu gitu. Itu pun terjadi dengan generasi aku yang millennials gitu ya. Aku yang millennials awal pasti juga berbeda dengan yang millennials tengah atau akhir gitu. Jadi setiap individu sih buat aku juga berbeda ya gitu. Kan kita punya sifat masing-masing gitu. Nggak bisa dikategorikan juga karena zodiak ya. Karena kan katanya Capricorn begini, Aquarius begini, Aries begini dan seterusnya gitu. Atau apalagi golongan darah gitu secara personality ya kita tumbuh dan besar di lingkungan yang seperti apa ya itu yang menjadikan sifat kita ke lingkungan lainnya lagi itu seperti apa gitu. Kalau buatku sih seperti itu ya, ya karena kan kita nggak bisa menyamakan semua orang karena Gen Z, Gen milenials gitu ya, atau seterusnya gitu. Ya itu tergantung bagaimana kita hidup dari kita kecil gitu, apa yang kita hadapin. Bagaimana cara menanganinya juga ya nggak bisa sama juga, ada yang harus dikerasin, ada yang nggak bisa dikerasin, ada yang apalagi kayaknya banyak ya gitu. Tapi yang pasti kalau Gen Z sendiri itu adalah generasi yang sangat-sangat kritis dan generasi yang cukup maju karena mereka lahir di tengah-tengah teknologi yang sedang berkembang. Jadi kayaknya yang gaptek tuh minoritas ya gitu. Semua orang udah serba digital gitu. Ini ceritaku menghadapi anak-anakku dulu deh gitu ya, yang Gen Z dan bagaimana aku mempersiapkan mereka di dunia luar gitu. Karena ini penting banget karena mereka laki-laki gitu. Yang pertama aku lakuin adalah uh, belajar, belajar dulu. Bener-bener kayak profesional ya, mengenali karakter anaknya dulu gitu. Terus coba berbagai macam strategi, terus kupraktekin yang strategi A kira-kira berhasil nggak gitu, strategi B kira-kira berhasil nggak gitu. Karena kan nggak bisa disamain ya gitu, setiap anak ya otomatis berbeda. Kenapa generasi Z
seperti sekarang ini yang kira-kira dari sisi perilaku agak-agak menantang gitu ya, yang harus menanganinya bagaimana gitu, terus cara berkomunikasi dengan merekanya bagaimana gitu. Ya memang banyak caranya gitu, nggak bisa kita pakai hal yang sama gitu. Ya itu tadi, mereka besarnya di lingkungan yang seperti apa, biasa diajak komunikasinya seperti apa, bisa jadi kita harus menyamakan komunikasi yang biasa mereka lakuin, atau bisa jadi juga kita harus berkomunikasi dengan cara yang berbeda biar masuk gitu ke mereka. Ya itu pengalamanku sendiri sih menghadapi anak-anak gitu yang memang setiap individunya beda gitu. Yang satu harus dikerasin gitu. Aku harus agak bentak dikit baru dia mau denger. Yang satu lagi nggak bisa dibentakin. Dan yang lain adiknya lagi juga dua-duanya nggak bisa dibentakin, nggak bisa dibaikin juga. Jadi disuruh mikir gitu kalau ngomong. Kalau aku sendiri lebih ke ini ya, kalau bicara juga lebih ke menyentuh hatinya gitu. Ibu itu kalau ngomong kena mental banget. Jadi aku nggak akan bilang nggak akan marah-marah. Begini, 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 begini gitu. Ini contoh sederhananya ya, ketika harus melakukan pekerjaan rumah aja gitu ya. Ibu ini perempuan satu-satunya di rumah ini. Gitu. Masa semua pekerjaan atau banyak banget pekerjaan yang harus ibu lakuin di rumah ini seorang diri yang harusnya kalian lakuin sebagai laki-laki.